Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Cahaya Alivia dengan CP103 dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul purchase, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat purchase order atau PO dan RFQ, serta pembuatan juga untuk price list. Nah, sebelum ke langkah-langkahnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu modul purchase. Jadi, modul purchase ini merupakan modul untuk pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Jika terjadi kekurangan barang sebagai bahan baku atau barang atau jasa sebagai penunjang utama berjalannya proses bisnis dapat mengakibatkan terlambatnya proses bisnis. Usaha untuk menyediakan bahan baku yang cukup untuk proses produksi tentu saja harus ditempuh dengan melakukan pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka harus memperhatikan penerapan sistem pembelian yang baik yang tentunya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Nah, selanjutnya di sini terdapat pengertian untuk purchase order. Jadi, purchase order atau PO ini merupakan dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. Artinya, PO juga digunakan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. Nah, selanjutnya di sini ada RFQ atau Request for Question. Jadi, RFQ ini merupakan penawaran yang biasanya dilakukan kepada vendor atau penyedia barang. Nah, yang terakhir itu ini ada pengertian mengenai price list. Jadi, price list ini merupakan harga yang disepakati oleh user dan supplier atas suatu produk dalam kurun waktu tertentu. Jadi, price list ini terintegrasi dengan purchase order sehingga harga dalam purchase order menjadi otomatis terisi ketika sudah dipilih vendor dan produknya. User nanti dapat mengatur harga pembelian per produk dari berbagai supplier dengan mengakses modul purchase. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah mengenai pembuatan PO dan RFQ serta membuat price list. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Jadi, di sini masuk ke Odoo-nya, lalu login dulu dengan database yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jika sudah masuk di sini, langsung saja kita masuk kepada modul purchase. Nah, di sini untuk membuat RFQ, kita bisa klik button new ini. Kemudian kita bisa menulis vendor di sini, vendor mana yang akan kita pilih. Di sini saya akan memilih misal Anita Oliver. Nah, di sini kita bisa add produk. Misal ini produknya yaitu chair. Selanjutnya untuk order deadline ini bisa kita masukkan tanggalnya dan ini arrival-nya juga kita bisa masukkan tanggalnya, misal tanggal 26. Kemudian kuantitinya ini bisa dirubah, misal mau 10. Nah, jika sudah seperti ini skenario-nya misal vendornya sudah setuju, kita bisa klik confirm order. Nah, jika sudah confirm order ini, nanti status dari RFQ ini bisa berubah menjadi purchase order. Selanjutnya ini bisa dilakukan mengeklik ke button receive product. Nah, di sini jika kita sudah setuju dengan apa yang ada pada form ini, kita bisa klik validate. Lalu
Ini klik apply. Nah, di sini jika sudah setuju, sudah validasi, maka statusnya akan berubah menjadi done. Nah, jika statusnya menjadi done ini, kita bisa ke purchase, lalu masuk ke yang tadi, yang sudah di PO, jadi PO. Kita bisa lakukan create bill di sini. Nah, bill di sini tuh masih dalam draft, jadi kita bisa confirm di sini. Nah, di sini jika sudah di-confirm tadi, yaitu statusnya akan berubah menjadi post. Tadinya sebelum di-confirm itu statusnya bill-nya dalam draft. Nah, jika sudah, di sini kita dapat membuat registrasi pembayaran dengan cara klik button Register Payment. Lalu di sini bisa melanjutkan atau menentukan metode pembayaran di sini. Seperti jurnalnya bank, payment methodnya manual, amount-nya, by date di sini. Lalu juga sudah kita bisa klik button create payment. Nah, di sini untuk payment-nya sudah berubah menjadi paid yang tadinya belum menjadi paid. Nah, langkah tadi merupakan langkah-langkah untuk melakukan PO dan membuat pembuatan RFQ pada modul purchase. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan juga langkah-langkah mengenai create price list pada modul purchase ini. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke modul purchase. Lalu di sini terdapat menu configuration, kita klik menu configuration dan masuk kepada submenu vendor price list. Nah, selanjutnya kita dapat membuat price list-nya dengan cara klik new di sini. Nah, lalu masukkan vendor, misalnya Audrey Person. Nah, di sini produknya misal Chair for Protection. Nah, kuantitinya di sini bisa kita sesuaikan, misalnya kuantitinya itu 15. Misal unit price-nya itu 350.000. Dan validity-nya ini misal dari tanggal 19 sampai dengan 26. Nah, jadi ini seminggu. Nah, jika sudah mengisi price list ini dan vendor ini, kita bisa klik save. Nah, untuk kita mengetahui penerapan dari price list ini, kita bisa melakukan purchase order. Nah, di sini kita bisa membuat RFQ dengan klik new. Nah, di sini lalu kita memasukkan vendornya tadi, Audrey Peterson misalnya. Lalu produknya di sini dari Chair Wear Protection. Di sini memasukkan produk yang tadi sudah dibuat price list-nya, misal ini Child Protection. Jadi di sini kuantitinya sudah otomatis terisi sesuai dengan yang diterapkan tadi pada price list-nya. Jadi tadi price list-nya kita menuliskan kuantitinya 15 dan unit price-nya 350. Jadi subtotalnya ini sesuai dengan price dan kuantitinya. Nah, jadi itu merupakan penerapan price list. Jadi ini price list digunakan untuk melakukan otomatis
price sesuai dengan yang kita sudah tentukan tadi. Jadi, sekian penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah untuk membuat request for quotation dan purchase order, serta langkah-langkah untuk membuat price list pada modul purchase ini. Jadi, jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.